Pemirsa, kembali kita akan bahas, sudah terhubung bersama kami pengamat sepak bola ada M. Kusnaini atau Bung Kus dan juga Effendi Ghazali atau Bung Ege. Bung Ege, selamat malam. Selamat malam Eva, selamat malam Gus, Naini dan para pemirsa ya. Ya. Baik, Bung Ege tadi nonton langsung ya, menyaksikan langsung di GBK ya? Ya, kebetulan tadi sempat menonton langsung bersama dengan sekitar 50.000 penonton tadi langsung di GBK untuk menyaksikan kemenangan pertama kita ya terhadap Arab Saudi setelah 15 kali pertemuan, dan juga ini kemenangan pertama kita dalam babak ketiga Piala Dunia ini. Bersejarah sekali. Selamat buat Erick Thohir dan seluruh keluarga besar PSSI, selamat buat STY, selamat buat seluruh pemain, Pak Sumarji, dan tentunya seluruh bangsa Indonesia yang membangkitkan harapannya kembali. Karena grup ini memang sangat unik ya, Kusnaini dan kemudian para pemirsa kita. Tadi juga Cina dikalahkan oleh Jepang 3-1, sebentar lagi Bahrain atau masih bermain dengan Australia. Hasilnya benar-benar sangat ketat kecuali Jepang yang tentu saja sudah relatif hampir dipastikan melenggang langsung ke putaran Piala Dunia di Amerika dan Meksiko dan Kanada. Iya, Bung Ege, tadi saya nonton di studio Metro TV saja sudah merasakan juga nih euforianya, apalagi kalau nonton di sana. Dan ada momen saat supporter menyanyikan lagu Tanah Airku, haru ya, kami juga merasakan rasa itu. Nah, bagaimana Bung Ege saat tadi menyaksikan langsung di GBK? Saya bisa mengatakan 3 hal. Yang pertama, kita agak ragu-ragu karena kan hujan deras sekali. Sebagian penonton malah masuknya agak terlambat. Tapi kemudian jangan-jangan Kusnaini dan para pemirsa, hujan ini yang kemudian mereda, menjadikan lapangan agak licin dan mungkin ada sedikit keuntungan bagi kita. Arab Saudi mungkin tidak terbiasa bermain dengan lapangan selesai hujan itu. Tapi lebih daripada itu, yang kedua adalah dukungan penonton sangat kuat sekali sejak awal. Terutama tadi saya memang membayangkan bagi kedua kesebelasan ini, timnas kita serta Arab Saudi, tidak ada pilihan lain selain jual beli serangan dengan cepat dari awal. Saya rasa tidak ada satupun yang ingin memilih bertahan, karena sudah karakter dari kedua pelatih ya, karena mengetahui masing-masing lawannya, khususnya tadi tentu saja Hervé Renard yang memang memiliki sifat ingin menyerang gitu. Nah, dalam serangan demi serangan itu penonton sangat terhibur dan kembali mendukung timnasnya dengan sangat baik Garuda kita, karena di menit pertama saja Marcelino nyaris ya itu bisa mencetak gol mengenai tiang luar gawang dan kemudian membangkitkan semangat kita bahwa Indonesia ternyata berani mengambil tindakan untuk melakukan serangan lebih awal atau bersikap agresif terhadap Saudi Arabia, dan itu beberapa kali terlihat dalam 5 menit pertama. Ya, sesudah masuknya gol pertama diulang lagi kemudian dengan masuknya gol kedua. Yang pertama tadi Marcelino Ferdinand sedang sangat tenang ya setelah mendapat umpan dari Ratnar. Dia mengambil tempo sepersekian detik untuk kemudian menempatkan tembakannya ke pojok gawang dari Alcázar. Sedangkan gol kedua tadi timbul dari kerjasama yang luar biasa. Jadi Verdong lari dengan sangat cepat, kemudian transisi kita demikian baik, bungkus, dan sekali lagi Marcelino mencoba menyontek bola sejak ke sudut gawangnya Alcázar. Dan seluruh penonton kembali bergembira ria, walaupun sempat setelah ada adegan kartu kuning bagi Sarjener dan kartu merah bagi Justin Hubner, itu semuanya berharap penambahan waktu itu ya yang diberikan 7 menit itu segera selesai, dan akhirnya memang selesai, dan gemuruhlah seluruh stadion menyanyikan bersama-sama ritual Tanah Airku itu ya, dan bahkan ditambah lagi tadi juga dengan ada penyanyi Yura Junita untuk menambahkan beberapa lagu yang sangat syahdu dan menahan penonton tidak keluar dari stadion. Begitu Eva. Iya, dan Bung Ege juga baru keluar ya dari Stadion GBK. Tadi juga ada laporan dari rekan kami, Bernardin Mario, menyatakan bahwa Stadion GBK masih penuh pasca pertandingan usai. Sudah beberapa jam ya. Nampaknya supporter masih ingin merayakan kemenangan perdana Indonesia di grup C ya, Bung Ege? Iya, coba kalau ini beberapa kali terjadi. Enggak lah, sudah kita syukuri bahwa di tengah kita sempat galau ya, ada juga teriakan-teriakan terhadap Sintayong, kemudian juga terhadap Erick Thohir yang mengatakan akan mundur kalau gagal. Ini setidaknya memberi harapan, walaupun sekali lagi nanti kita minta komentarnya Bung Kusnaini. Grup C kita ini betul-betul unik ya, karena kalau saja nanti Bahrain bisa mengalahkan Australia ya sebagai tuan rumah, dan kemudian kita harus berhadapan dengan Australia di bulan Maret,
semuanya masih jauh ya pada posisi 2, 3, dan 4. Demikian. Iya, Bungkus menanggapi tadi pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyampaikan bahwa Indonesia masih perlu fokus, harus fokus untuk mempersiapkan diri ke pertandingan berikutnya ya, karena masih ada jeda juga sampai Maret untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain. Dan Erick Thohir juga ingin memastikan kondisi pemain tetap prima dengan kondisi yang terbaik sampai Maret mendatang. Catatan Anda terkait dengan hal ini? Iya, jadi kualifikasi kita di grup ini memang kualifikasi yang sangat sulit ya, karena di luar Jepang semua tim tentunya. Hari ini kita ada di peringkat, tapi boleh jadi nanti sesudah pertandingan lawan Australia itu bisa berubah. Kita bisa aja di peringkat kedua atau bahkan turun ke peringkat kelima. Karena memang grupnya sangat ketat. Selisih antara peringkat kedua dengan peringkat terakhir ke-6 itu hanya 4 poin. Dengan peringkat kelima hanya 3 poin. Jadi bisa saling membalikkan keadaan. Karena itu betul, kita harus sangat fokus. Setiap pertandingan menjadi sangat penting. Dan kemenangan kali ini seperti yang saya bilang tadi, itu adalah titik awal sesungguhnya perjuangan kita kalau mau lolos ke putaran keempat. Kita lupakan dulu peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia melalui peringkat kedua ya, kita lupakan dulu. Fokus aja peringkat ketiga keempat, di mana kita akan lolos ke putaran keempat. Nah, kalau kita mau lolos ke putaran keempat, maka syaratnya adalah tiga kemenangan sesudah kita meraih 3 poin, jadi 12 poin. Nah, kita sudah menyelesaikan tugas 3 poin pertama ini. Nah, sekarang tinggal fokus menyelesaikan 2 kemenangan berikutnya. Kita ada pertandingan di kandang melawan Bahrain dan melawan China, itulah target kita. Berikutnya kita memang akan melawan Australia. Meskipun peluangnya ada, tapi terus terang sangat sulit untuk mengalahkan Australia di kandangnya. Memang dengan keadaan saat ini Australia juga dalam keadaan sulit ya, karena memang posisinya juga tidak terlalu beda jauh dengan kita. Tapi Australia tetap merupakan tim yang secara kualitas masih di atas kita. Karena itu kalau kita mau lolos ke Piala Dunia, saya pikir fokus aja ke posisi ketiga keempat supaya kita bisa lolos ke putaran keempat. Dan itu caranya adalah dengan meraih 2 kemenangan lagi saat kita bermain home. Baik, nanti kita akan bahas ya sampai nanti akan melawan Australia di bulan Maret. Tetapi kita bahas lagi kalau tadi Bungkus sampaikan kunci kemenangan Indonesia malam hari ini adalah perubahan taktik dan juga efektif dalam penyelesaian akhir. Kalau menurut Bung Ege, apa nih kunci kemenangan Timnas malam hari ini melawan Arab Saudi? Ya, saya sebagian setuju dengan pernyataan Pak Erick Thohir tadi bahwa dibutuhkan fisik yang terjaga sedemikian rupa. Kalau kita lihat ya, Arab Saudi saya tidak paham ya kenapa Herve Renat sebagai pelatih tadi misalnya tidak menurunkan dari awal Juwair, bahkan goal getter mereka atau target mereka Al-Sheri misalnya, baru masuk dua-duanya di menit 67. Ya, kemudian juga Hamdan menggantikan Kastani juga di menit 46 misalnya. Jadi yang mau saya katakan adalah barangkali mereka tidak dalam kondisi yang fit, atau mungkin pelatihnya kurang paham perubahan strategi yang disebutkan tadi oleh Bungkus ya, yang dilakukan oleh Sintayong. Saya rasa walaupun formatnya secara umum di lapangan terlihat antara 3-4-3 dengan 3-5-2, tapi transisinya sangat baik dan betul sekali. Rasanya tadi kita hanya mendapat 3 kesempatan bersih, ya, 1 itu gagal mengenai tiang luar gawang dan kemudian 2 lagi itu dimanfaatkan dengan sangat tepat. Jadi lagi-lagi ada semacam antisipasi dari Sintayong untuk tidak takut bermain sangat cepat ya, jual beli serangan dari menit awal, kemudian saya tidak melihat tadi umpan-umpan dari kaki ke kaki ya, lebih banyak dilakukan oleh Arab Saudi. Tetapi pada bagian lain kita melihat umpan-umpan lambung Indonesia justru lebih efektif ketimbang umpan lambung yang kabarnya sudah dilatih oleh Arab Saudi. Dan sekali lagi tentu saja kunci kemenangan ini adalah dukungan dari seluruh stadion yang selalu menyanyi aneka lagu. Tadi lagu Ku Yakin Kau Menang dan lain-lain itu. Hari ini pasti menang itu terus-menerus bertalu-talu mengalun sepanjang pertandingan. Eva. Ya, kalau menurut Erick Thohir, perubahan strategi formasi juga menjadi kunci nih kemenangan Timnas malam hari ini. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa permainan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi berlangsung baik karena pihaknya terus melakukan evaluasi. Perubahan strategi formasi menjadi 3-5-2 dinilai menjadi kunci Timnas berhasil membungkam Arab Saudi dengan skor 2-0. Kita simak pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir berikut ini. Bermain dengan 3-5-2, kita punya kesempatan di lini tengah kita cukup bisa kontrol bola. Ya, itu yang mungkin menjadi kunci beberapa kali serangan balik yang efektif. Ya, ini salah satu ya memang taktikal atau formasi strategi itu menjadi
penting karena pasti semua tim yang di grup neraka ini ya pasti masing-masing selalu merubah strategi dan taktiknya tanpa menjaga tentu komposisi pemain yang tentu nanti malah tidak siap untuk perubahan taktik-taktik itu. Pak, kemarin setelah kalah lawan Jepang Pak bilang mau mengundurkan diri Pak. Sekarang setelah kemenangan ini bagaimana Pak? Jangan dibalik, kan kemarin saya bilang bahwa kalau pemain pelatih tidak percaya proyek ini, artinya kan sudah tidak percaya saya. Dan kalau kita lihat, ya mereka menjawab bahwa mereka siap dan introspeksi. Ya salah satunya game hari ini. Perubahan formasi 3-4-3 ke 3-5-2 itu sebuah introspeksi. Ya, susunan pemain yang cukup stabil yaitu introspeksi diri. Pemain bermain dengan fight hari ini itu introspeksi diri. Jadi saya merasa kita mulai kembali ke jalan yang kita mauin. Ya kembali tapi masih ada 4 game. Bisa nggak kita nambah 6 poin di 4 game ke depan? Kita bahas soal strategi bungkus Marcelino masuk line up lagi malam hari tadi ya. Apakah ini strategi khusus dari coach STY untuk bisa meredam Arab Saudi? Iya, sebetulnya soal strategi itu kan sebetulnya sangat tergantung kepada siapa lawan yang dihadapi dan siapa pemain yang paling siap ya. Cuma memang kita hari ini melihat menghadapi Arab Saudi, strategi 2 penyerang itu lebih efektif. Karena kita di tengah lebih punya banyak orang yang membantu Tom Haye. Kunci permain Indonesia ini kan Tom Haye sebagai jenderal lapangan tengah. Cuma kalau Tom Haye hanya dibantu oleh satu orang gelandang lain, Ivar Jenner misalnya, memang kelihatan jadi cepat capek dia. Makanya hari ini dengan adanya Marcelino, tugas Tom Haye agak lebih ringan. Dia bisa lebih lama mengontrol permainan. Ada Marcelino yang membantu dia, kemudian juga ada Ivar Jenner. Dan Marcelino memang pemain yang punya kepintaran dalam memanfaatkan ruang. Dia ini seringkali muncul dari second line, memanfaatkan situasi second ball, situasi cutback. Jadi gol pertama dia itu adalah kepintaran dia menempatkan diri, mengantisipasi situasi cutback, dan betul posisinya saat itu sangat tepat, sehingga akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol. Nah yang kedua saya pikir strategi 3-5-2 mungkin memang akan lebih cocok bagi kita ketika nanti kita punya striker baru, Ole Romani. Nanti kalau ada Ole di depan kita punya alternatif, ada Rafa Strijk, ada Ragnar, dan itu akan membuat kita lebih punya daya dobrak. Hari ini kita sebetulnya belum punya striker murni ya, karena Rafa ini kan baru belakangan main sebagai striker di klubnya di Australia. Sebelumnya dia lebih banyak bermain di posisi sebagai pemain sayap. Begitu juga dengan Ragnar, bukan seorang striker murni. Nanti ketika sudah punya Ole, tentu akan membuat situasinya berbeda lagi. Jadi kalau buat saya, apakah 3-5-2, apakah 3-4-3, sebetulnya tergantung materi pemain yang tersedia, tergantung siapa lawan yang dihadapi, dan tergantung juga bagaimana pelatih berpikir tentang game plan untuk mengatasi situasi yang terjadi. Jadi kita tidak boleh menganggap harus 3-5-2 kalau mau menang lagi. Bukan begitu cara berpikirnya. 3-5-2 hari ini bisa membuat kita menang karena lawannya Arab Saudi. Tepat. Tapi lawan Australia nanti belum tentu juga. Jadi biarkan itu menjadi wilayahnya pelatih untuk mengeksplor ide-idenya sesuai dengan kebutuhan menghadapi lawan siapa dan siapa pemain yang tersedia. Jadi tergantung lawan dan juga siapa pemain yang tersedia. Kalau menurut Bung Ege bagaimana Bung? Apakah starting line hari ini yang terbaik masih bisa dipertahankan untuk pertandingan berikutnya atau bisa saja situasional? Menurut Bungkus tadi tergantung siapa lawannya dan siapa yang tersedia, pemain yang tersedia saat itu. Saya setuju ya bahwa sepak bola adalah seni atau keahlian dari pelatih tentunya bersama dengan manajer dan seluruh pemain ya. Tapi lebih pada kemampuan pelatih untuk melihat situasi yang ada. Saya tadi memang sudah menduga bahwa sejak awal akan terjadi jual beli serangan dengan sangat cepat karena kedua tim menginginkan terjadinya gol cepat tadi ya. Dan melihat pemilihan pemain yang dilakukan oleh Sintayong, saya tetap yakin bahwa pada saat ini yang terbaik ya. Sekali lagi berdasarkan kebutuhan kita setelah pengalaman kita ketika menghadapi Jepang ya, yang ternyata bermain dengan sangat baik dari kaki ke kaki. Pada waktu itu kita tidak terlalu bisa jalan secara efektif ya. Tapi pada hari ini dengan pemilihan 3-5-2 yang di sana sini seperti tadi kita lihat balik juga ke 3-4-3, tapi betul Ragnar bersama dengan Struits itu bisa
lepas bebas memberikan tekanan-tekanan. Di samping itu Tom Haye sebagai jenderal lapangan tengah ditambah dengan tadi dibantu oleh Marcelino yang malam ini bermain sangat, ini adalah harinya dia bermain sangat taktis. Serta juga kita lihat masuknya beberapa pemain lain tadi yang sebelumnya belum turun ya, di Sandy Walsh misalnya turun sejak babak pertama, dan tentunya Marcelino sendiri ini memberikan sebuah kesempatan untuk baik dalam bertahan maupun kemudian juga bersama-sama merencanakan serangan dari tengah gitu. Serta sekali lagi ada tiga kesempatan yang menurut saya mungkin ada satu lagi, tapi yang saya perhatikan itu adalah 3 kesempatan dan 2 berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik. Ini memang adalah hari Indonesia gitu. Ya. Tadi sudah kami tayangkan kembali bagaimana momen saat Marcelino Ferdinand mencetak gol. Pemirsa, kita saksikan kembali. Ini adalah gol kedua yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand. كالفين مررها مارسيلينيو الخطير والثاني للمنتخب الاندونيسي. Ragnar Haramangan against Sultan Bakti. Ragnar pulls it back to the edge of the penalty area. Marcelino! Dan inilah adalah momen gol pertama yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol. Bungkus, Bung Ege, Bungkus bagaimana melihat performance dari Barcelona dalam pertandingan malam ini? Iya, jadi hari ini Marcelino memang bermain sangat baik ya. Dan ini saya pikir salah satunya karena memang dia sudah belajar dari pertandingan-pertandingan sebelumnya di mana dia banyak mendapatkan kritik. Dan hari ini juga saya pikir Marcelino bermain dengan beban yang lebih ringan karena ekspektasi masyarakat terhadap dia juga sudah agak turun ya. Sehingga dia juga bisa bermain lebih bebas, lebih tanpa tekanan. Nah, mungkin ini yang harus kita lakukan ya, para pemain, para supporter Indonesia. Jangan memberi ekspektasi atau tekanan juga yang terlalu tinggi kepada pemain seusia Marcelino. Dia masih sangat muda, sehingga mungkin kalau ekspektasi kita terlalu tinggi, tekanan kita kepada dia, harapannya terlalu besar, mungkin itu beban bagi dia juga. Nah, hari ini terbukti ketika orang mungkin tidak lagi terlalu berharap banyak dari Marcelino karena sudah 2 kali pertandingan beruntun dijadikan pemain pengganti atau cadangan. Hari ini dia justru sebagai starter bermain sangat tenang, sangat percaya diri. Dia muncul dengan tepat di beberapa momen ketika dia bermain sebagai pemain yang bermain di posisi nomor 10. Dia selalu bisa memanfaatkan situasi cutback, situasi second ball. Itu adalah kelebihan yang memang selama ini menjadi ciri dia. Tapi sempat hilang di beberapa pertandingan sebelumnya ketika mungkin ekspektasi masyarakat terlalu tinggi, tekanan kepada dia terlalu berat, sehingga akhirnya dia tidak bisa lepas mainnya. Hari ini dia bermain luar biasa, main lepas, main seperti Marcelino yang kita kenal sebelumnya. Ya. Baik, dan Marcelino Ferdinand, pemain timnas yang berhasil menjebol gawang Arab Saudi, mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter timnas yang sudah mendukung sampai hari ini. Marcelino juga mengatakan evaluasi sudah dilakukan oleh timnas Indonesia usai laga dengan Jepang pada pertandingan sebelumnya. Kita simak pernyataan Marcelino Ferdinand, pemain timnas yang mencetak 2 gol melawan Arab Saudi malam ini. Grateful and thank you for all supporter. Yeah, we deserve to win this game. We did very well. Kita evaluasi dari pertandingan lawan Jepang juga, dan semua tekanan, pressure-nya kita coba menghandle itu. Dan ya, semua bisa lihat, we did very well today. Thank you very much. Usai menaklukkan Arab Saudi, pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengapresiasi kerja keras timnya. Sinteyong menyebut para pemain telah menjadi satu tim. 우리 선수들한테 감사하고 오늘만큼은 진짜 우리 선수들이 원팀이 되어서 너무 잘 해주지 않았나. 모든 것은 사실은 우리 선수들한테 돌리고 싶고요. 하나 더는 우리 인도네시아 축구 팬들이 그리고 국민들이 진짜 한마음 합빛이 돼서 동원해 주는 것이 너무 감사하고 우리 선수들한테 상당히 힘이 되지 않았나 생각합니다. 실질적으로 오늘 경기에 있어서 오늘 우리가 준비했던 플레이를 거의 선수들이 완벽하게 해줬다고 생각이 들고 처음에 우리가 찬스에서 넣었으면 훨씬 더 많은 골을 우리가
가져가면서 쉽게 경기를 가져가지 않았겠나. 그만큼 우리 선수들이 잘했다고 저는 표현하고 싶습니다. 예, 오늘 너무 고맙고 이렇게 와주셔서 너무 감사합니다. Bung Ege, Coach STY atau Sinteyong mengapresiasi kerja keras timnya dan STY menyebut bahwa para pemain telah menjadi satu tim. Anda sepakat semuanya solid satu sama lain? Bung Ege. Silakan bungkus dulu. Oke. Karena mungkin ini jaringan belum gitu baik. Silakan bungkus dulu. Baik, saya ke Bungkus lagi. Bungkus, menanggapi apa yang disampaikan oleh Coach STY yang menyebut bahwa para pemain telah menjadi satu tim. Anda sependapat bahwa tim ini sangat solid, tim yang terbaik? Ya, saya pikir apa yang disampaikan STY itu lebih ke faktor psikologisnya ya. Pemain memang disatukan oleh situasi di mana mereka tertekan oleh 2 kekalahan yang membuat tim cukup tertekan, bahkan sempat ada muncul sejumlah tagar-tagar yang sangat memberikan tekanan kepada tim, sehingga membuat pemain bersatu dalam suatu spirit yang sama, berusaha tampil untuk membuktikan kepada publik bahwa mereka masih punya peluang, bahwa kita masih punya kesempatan lolos ke Piala Dunia. Saya pikir itu poinnya ya. Secara psikologis pemain memang menjadi sangat bersatu dalam keadaan ini. Tapi secara permainan sebetulnya harus kita akui bahwa kita masih punya sejumlah kekurangan. Dilihat dari jumlah peluang yang bisa kita ciptakan ke gawang Arab Saudi, itu sedikit menurun dibanding ketika kita melawan Jepang. Melawan Jepang kita menghitung ada 8 peluang. Kali ini mungkin hanya sekitar 5-6 peluang. Cuma memang yang menjadi sisi positifnya, kita bisa memanfaatkan peluang yang lebih sedikit itu dengan 2 gol. Waktu lawan Jepang ada banyak peluang tapi tidak menjadi gol. Nah, ini saya pikir juga menjadi catatan bagi pelatih bahwa secara permainan kita memang masih butuh PR ya, masih butuh sejumlah perbaikan. Tapi jangan lupa hari ini kita bermain minimal tanpa 2 pemain penting. Tidak ada Kevin Dix, tidak ada Miss Hiller. Dan yang kedua, melawan pertandingan berikutnya melawan Australia nanti, kita masih punya pemain yang mungkin akan menjadi tambahan pemain baru di lini depan. Ada striker baru, ada Ole mudah-mudahan. Dan itu tentu akan membuat kita punya lebih banyak opsi. Jadi tim ini menurut saya memang tim yang belum sepenuhnya padu karena banyak pemain yang baru bergabung belakangan. Ada pemain yang baru bermain 1 atau 2 kali bersama tim nasional, sementara ada yang sudah 20 kali, 25 kali. Tim seperti itu butuh waktu untuk menyatu sebagai tim. Yang tidak dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini adalah kekompakan karena mereka merupakan tim yang terbentuk dengan tambal sulam. Ada tambahan lagi pemain, ada tambahan lagi pemain. Dan semua pemain baru sehebat apapun pasti butuh waktu untuk beradaptasi. Itu yang membuat penampilan tim kadang-kadang tidak maksimal, kadang-kadang naik turun. Ya, punya banyak opsi, tetapi Justin Hubner dikenakan kartu merah. Bagaimana Bungkus, siapa yang nanti berpeluang untuk menggantikan posisi dari Justin Hubner? Iya, ini bukan pertama kali kita harus kehilangan Justin ya, karena dia sudah beberapa kali juga tidak bisa dimainkan karena alasan kartu kuning, akumulasi, atau kartu merah. Bungkus. Flash dinyalakan semua. Pemirsa, sembari kita memperbaiki jaringan komunikasi kami dengan Bungkus, kita simak pernyataan dari Menpora Dito Aryo Tejo yang sudah memprediksi Indonesia akan menang 2-0 melawan Arab Saudi malam ini. Kemenangan timnas Indonesia malam ini disebut Dito berkat kerja keras dari seluruh anggota timnas dan pelatih. Ya, ini berkat kerja keras dari timnas kita, kita apresiasi ke seluruh pemain dan coach dan khususnya PSSI. Jadi prediksi 2-0 tadi sore tercapai. Tapi ya inilah bukan bukan ngasal, tapi kan dilihat dari permainan bersama Arab waktu di away kemarin. Dan kita harusnya sekarang di posisi 4. Kan 3, Masya Allah 3. Jadi semoga bisa dipertahankan dan nanti pertemuan dengan Cina dan sampai Bahrain ini semoga bisa tambah performa lagi. Pengaruh supporter kira-kira jadi ini nggak faktor penentu? Supporter pastinya itu akan mempengaruhi mental dan juga jiwa para timnas Indonesia kita. Jadi optimis, pasti selalu optimis.
jadikan ini, alhamdulillah, semoga dukungan dari masyarakat Indonesia terus diberikan kepada timnas kita. Baik. Marcelino yang mencetak 2 gol. Saya sangat bangga dan inilah salah satu bukti pembinaan di mana adanya kolaborasi antara pemain diaspora dengan pemain yang sudah dari kecil di sini, dan hari ini 2 gol diciptakan oleh Marcelino, anak muda Indonesia asli. Baik, Bungkus sudah tersambung kembali. Iya. Ya, silakan tadi Bungkus dilanjutkan soal Justin Hubner yang bukan kali ini saja tidak bisa melanjutkan ya nanti karena dikenakan kartu merah di laga berikutnya. Betul, jadi memang kita bukan sekali ini saja kehilangan Justin Hubner ya, karena dia juga pernah kehilangan, tidak bisa dimainkan karena akumulasi kartu kuning, pernah juga karena kartu merah. Dan beruntungnya kita di lini pertahanan ini kan punya banyak pemain yang kualitasnya bagus. Kita hari ini tidak main dengan Kevin Dix, kita hari ini juga tidak bisa memainkan Miss Hilher. Kita masih punya Jai Ijes, masih punya Rizky Ridho, bahkan Sandy Walsh juga bisa main di posisi bertahan. Jangan lupa masih ada Jordi Amat. Masih ada beberapa pemain yang juga hari ini tidak dipanggil oleh tim nasional yang sempat sebelumnya dipanggil. Misalnya di lini pertahanan ada beberapa nama ya yang hari ini tidak bisa dimainkan. Jadi sebetulnya kalau di lini pertahanan tidak ada soal sebetulnya. Ada yang cedera atau ada yang absen, terbukti kita sudah bisa melewati. Itu sebabnya mengapa di lini pertahanan itu kita punya banyak pemain ya yang dipanggil, entah itu berasal dari kompetisi lokal maupun pemain yang kita sebut sebagai pemain diaspora atau pemain naturalisasi. Karena memang sepak bola modern itu tidak cukup hanya punya 11 pemain bagus. Kita harus punya pemain 2 kali lipat dari pemain yang diturunkan. 22 pemain bagus. Kalau kita bermain dengan formasi 3 pemain belakang, maka kita harus punya 6 pemain berkualitas yang setiap saat bisa saling menggantikan. Jadi saya sih tidak terlalu risau dengan absennya Justin. Cuma memang kalau bisa sih jangan sering-sering begini juga gitu ya. Karena bagaimanapun situasi yang terjadi di lapangan tadi ketika Justin harus ditarik keluar karena kartu merah, itu cukup mendebarkan bagi pertahanan Indonesia. Cukup membuat deg-degan penonton juga. Iya, betul. Bungkus, dalam klasemen kan Indonesia naik posisi 3 ya, grup C. Bagaimana kemudian peluang Indonesia untuk hadapi laga-laga berikutnya? Artinya masih ada 4 laga ya, Bungkus? Iya, betul. Jadi sekarang ini persaingannya kan sangat ketat. Boleh jadi hari ini kita peringkat ketiga, tapi sesudah menghadapi Australia seperti yang tadi saya katakan, mungkin posisinya akan berubah. Bisa jadi kita ada di peringkat kedua, tapi bisa juga kita terlempar ke posisi kelima, misalnya kalah. Jadi memang karena grupnya sangat ketat, ini memang harus sangat waspada. Jadi balik lagi seperti yang saya katakan dari tadi, kita fokus saja ke target awal, mengejar 12 poin. Dengan mendapatkan 12 poin, harapan saya kita kalau nggak peringkat ketiga ya peringkat keempat. Nah kalau punya 12 poin, maka kita punya peluang sangat besar lolos ke putaran keempat. Karena itulah bagi kita sangat penting untuk mendapatkan 6 poin lagi supaya target 12 poin terpenuhi. Nah 6 poin lagi dari mana? Ada 4 pertandingan lagi, 2 home, 2 away. Maka yang paling realistis adalah 2 laga home. Mengalahkan Bahrain, mengalahkan China. Dengan pikiran bahwa menghadapi Jepang rasanya sulit kita mendapatkan poin. Tapi menghadapi Australia ya syukur-syukur bisa dapat tambahan 1 poin. Nah kalau target melawan Australia dapat 1 poin tambahan, kita punya 13 poin. Maka peluangnya untuk lolos ke putaran keempat itu udah sangat luar biasa. Tapi 12 poin pun seandainya kita dapat tambahan 2 kemenangan lagi, rasanya kita akan ada di sana, ada di putaran keempat. Baik, selain harus fokus, tetap solid sampai nanti Maret, apalagi catatan Anda Bungkus untuk timnas supaya bisa lolos nih ke Piala Dunia, Bungkus? Iya, yang pertama segera tuntaskan rekrutmen Ole ya sebagai striker yang kita memang masih butuh. Hari ini kita memang bisa mencetak 2 gol, tapi yang mencetak gol kan pemain tengah juga. Lini depan kita masih kesulitan mencetak gol. Artinya kita masih butuh striker yang bisa konsisten menyumbang gol. Yang kedua, kita masih hari ini membuat kesalahan yang membuat 1 pemain kita kena kartu merah. Ini juga harus diperbaiki. Nah yang ketiga, kita harus fokus. Ini konsentrasi ini penting ya, apalagi ketika nanti kita bermain di kandang lawan. Hari ini kita sudah unggul 2 gol, tapi di 10 menit akhir kita kehilangan fokus sehingga situasi hampir menyulitkan gawang Indonesia. Bahkan Arab Saudi tadi hampir mencetak gol di menit-menit akhir. Jadi ini juga masih harus dibenahi, fokus permainan sampai akhir. Dan yang paling akhir kalau menurut saya, jangan lupa bahwa kita masih punya 2 laga home yang harus kita maksimalkan. Karena itu kepada para pendukung timnas, saya pikir kita tetap harus berusaha membangkitkan semangat mereka
harus bisa mendorong mereka untuk terus memberikan dukungan yang konsisten, karena laga home kita, 2 laga kandang kita sangat krusial dalam menentukan langkah kita menuju Piala Dunia. Ya, tentu apresiasi untuk Timnas, kerja keras dari Timnas, pelatih semuanya, termasuk juga tadi ada catatan perbaikan yang harus diperbaiki ya, Bungkus, Ya, untuk menghadapi betul. laga-laga berikutnya agar Indonesia lolos ke Piala Dunia. Terima kasih, Bungkus sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.